Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita mau lihat satu inisiatif menarik nih dari Balikpapan. Ada laporan berita tanggal 17 Juli 2025 tentang Telkomwitel Balikpapan yang dukung satu SD negeri 009 Balikpapan Utara. Tujuannya supaya sekolah ini bisa dapat status istimewa. Nah, misi kita mau coba pahami bentuk dukungannya gimana sih? Terus apa artinya jadi sekolah rujukan Google? Dan apa relevansinya buat Anda yang peduli sama perkembangan pendidikan dan teknologi? Oke, kita bedah ya. Betul sekali, fokusnya ini menarik gimana kolaborasi ya antara perusahaan kayak Telkom sama institusi pendidikan bisa mempercepat transformasi digital. Ini bukan cuma soal pasang internet aja loh, tapi lebih ke membangun gimana ya ekosistem belajar yang baru gitu. Oke, jadi intinya ini komitmen Telkomwitel Balikpapan ya. Mereka nggak cuma endorse gitu aja, tapi beneran turun tangan bantu SD Negeri 009 ini. Tujuannya spesifik banget, jadi sekolah rujukan Google. Ini kayaknya sejalan juga ya sama program pemerintah soal pendidikan berkualitas. Iya, sejalan banget. Dan dukungan Telkom ini sangat konkret. Pertama, jelas mereka siapkan infrastruktur kunci, jaringan internet. Kenceng loh, 600 Mbps. Ini kan fondasi ya, penting banget buat pembelajaran digital. Tapi lebih dari itu, mereka juga kasih bimbingan teknis, ada pelatihan juga buat guru-gurunya, biar pada jago pakai platform Google for Education, kayak Google Classroom, Meet, Workspace, terus ada dukungan perangkat keras juga disebutin. Jadi pendekatannya holistik banget. Wah, iya ya. Komprehensif sekali ini. Nggak cuma satu aspek aja. Nah, kepala sekolahnya sendiri, Ibu Iin Ratmayati. Beliau bilang apa? Responnya positif banget. Di laporan itu beliau bilang, ini langkah besar buat sekolahnya supaya bisa bersaing lah di era digital ini. Ada yang menarik juga, perwakilan Telkom namanya Nadia, itu nggak cuma datang pas seremoni kerjasama aja, tapi dia juga ikut ngisi sesi motivasi pas MPLS. Tahu kan, masa pengenalan lingkungan sekolah buat siswa baru. Ini nunjukin keterlibatan personal gitu ya. Ini bagus sih. Jadi kelihatan ada relasi yang dibangun, bukan cuma transaksi ya. Terus, apa ada bukti kalau teknologinya ini udah mulai dipakai beneran di sekolah? KSRG sekolahnya, KSRG itu Komite Sekolah Rujukan Google, jadi penanggung jawab internal gitu namanya Elisa Ayu Anastasia. Mereka lihat langsung gimana Chromebook sama Google Workspace itu udah dipakai gitu dalam proses belajar mengajar. Ini penting kan, jadi kelihatan teknologinya nggak cuma dipasang terus didiemin. Oh iya, ada juga PLT Kepala Bidang PSD, Dinas Pendidikan Pak Iketut Karton, beliau juga hadir, menandakan dukungan dari dinas ya. Oke, jadi ini bukan cuma proyek buat satu sekolah aja dong tujuannya. Ada harapan lebih luas gitu? Tepat sekali. Harapannya dengan jadi sekolah rujukan Google, SD Negeri 009 ini bisa jadi pionir. Jadi contoh buat sekolah-sekolah lain di Balikpapan. Telkom sendiri juga bilang mereka komit jangka panjang buat dukung terus program transformasi pembelajaran dari Dinas Pendidikan Balikpapan. Tujuannya jelas, generasi masa depan yang melek digital. Nah, dari semua pembahasan kita ini, kira-kira poin penting apa aja nih yang bisa Anda, para pendengar, ambil? Oke, ada beberapa poin kunci ya. Pertama, ini nunjukin kekuatan kolaborasi strategis antara industri, kayak Telkom, sama dunia pendidikan, ya, SD Negeri 009 dan Dinas Pendidikannya. Kolaborasi gini bisa jadi akselerator perubahan loh. Kedua, pentingnya dukungan yang komprehensif. Nggak cuma infrastruktur, tapi juga capacity building itu tadi, pelatihan gurunya plus perangkatnya. Harus lengkap. Ketiga, ada potensi dampak sistemik. Satu sekolah sukses bisa jadi katalis buat area yang lebih luas. Ini contoh bagus gimana investasi swasta bisa langsung meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Benar. Sebuah contoh sinergi yang kelihatannya menjanjikan ya. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, kami mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Melihat model dukungan Telkom yang komprehensif di Balikpapan ini, menurut Anda, seberapa realistis sih model serupa bisa kita terapkan di daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan digital di pendidikan? Dan kira-kira, tantangan utama apa yang mungkin bakal dihadapi kalau mau mereplikasi model seperti ini? Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kali ini.